Apapun itu, jelas kita merasa terluka atas tragedi kemanusiaan, bom bunuh diri, baik itu mengatasnamakan agama, suku, ataupun insiden-insiden lainnya. Yang pasti adalah baik umat Islam maupun yang non-Muslim atau uh, warga negara Indonesia pada umumnya, tentu kita merasa prihatin dan mengecam akan tindakan-tindakan seperti ini. Kok masih ada gitu ya manusia yang membenci adanya kebebasan, ketentraman, dan kedamaian dalam menjelang Idul Fitri, kemudian dalam kondisi COVID juga manusia serba sulit dan segala macam. Tentu sebagian tokoh memang sudah mengeluarkan pendapat bahwa sebaiknya bom bunuh diri yang terjadi di Makassar atau dimanapun itu tidak dikait-kaitkan dengan agama atau Islam pada khususnya, karena kita tahu bahwa Islam itu adalah agama kedamaian seperti agama-agama yang lainnya. Dan saya sepakat akan hal itu tidak mengaitkan, tapi satu hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwa agama Islam selama ini atau dalam konteks bom bunuh diri ini dijadikan sebagai doktrin-doktrin untuk mencuci otak para pelaku bom bunuh diri oleh dalang-dalangnya. Entah itu dalangnya siapa, saya juga kurang paham ya. Tapi kita harus paham bahwa ajaran-ajaran Islam mengenai jihad dan segala macam ini dipelintir atau disalahgunakan oleh sebagian oknum untuk melakukan tindakan-tindakan pengerusakan seperti ini. Kemudian kalau dilihat dari kacamata, jika kita melihat dari sudut pandang sebagai orang yang non-muslim misalkan, memang rumit ya untuk tidak mengaitkan bom bunuh diri ini dengan agama. Karena kenapa? Yang pertama adalah mereka adalah beragama Islam, walaupun itu tidak mewakilkan seluruh umat Islam. Kemudian yang kedua adalah mereka menggunakan perintah-perintah agama atau ayat-ayat Al-Quran sebagai landasan mereka untuk melakukan tindakan kriminal. Ini jelas sangat sulit untuk dipisahkan. Maka ya kita tidak bisa semerta-merta melarang bahwa ini tidak ada kaitannya. Ya, memang tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Mestinya begitu. Tapi agama dijadikan sebagai propaganda, sebagai pencuci otak untuk melakukan tindakan kriminal. Dalam konteks yang khusus, tentu yang bertanggung jawab adalah mereka yang melakukan, para dalangnya, kemudian para pelakunya sendiri. Tapi bagaimana meminta pertanggungjawab terhadap orang yang sudah mati begitu? Sepertinya memang tidak pernah usai, entah itu karena dipelihara atau memang karena susah untuk ditumpas. Tapi dalam konteks manusia sebagai makhluk sosial, tentu kita semua bertanggung jawab atas tindakan seperti ini, dan kita semua berpotensi untuk menciptakan bibit-bibit teror dengan terus melanggengkan adanya kebencian antara sesama dengan berlandaskan perbedaan si A dengan ras apa, agama apa, dan segala macam. Dan kita sering lihat dalam kontestasi politik misalkan, pertarungan narasi agama, baik Islam dengan non-Muslim atau suku satu dengan suku yang lain, itu sangat terang benderang dan sangat banyak kita temui. Bahkan kita pun secara tidak sadar melanggengkan akan adanya pertarungan narasi yang mendiskreditkan agama lain, kemudian mendiskreditkan suku-suku lain dan segala macam. Memang isu terorisme, sebagaimana kita tahu bahwa ini sangat dekat dengan gorengan-gorengan politik. Tapi bagaimanapun itu, ini pengalihan isu atau bagaimana gorengan politik, tetap saja ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan. Bom bunuh diri dan segala macam. Kita lihat bahwa pelakunya pun meninggal, artinya orang yang meledakkan bom itu menganggap bahwa apa yang dia lakukan adalah benar dan dia serius untuk melakukan itu. Seorang pelaku yang meledakkan dirinya kemudian dia meninggal,
dan tidak pura-pura meninggal, ini berarti adalah kejadian serius. Terlepas dari dalangnya yang melakukan ini adalah sebagai pengalihan isu atau untuk menciptakan isu-isu baru, itu bagi saya di luar kemampuan saya. Tapi kita melihat bahwa orang yang meledakkan dirinya dalam konteks bahwa orang ini dicuci otaknya dengan dogma agama atau apapun itu, ya dia mati beneran dan dia melukai orang dengan beneran. Yang mengerikan adalah ketika di masa depan teman kita atau keluarga kita yang menjadi pelaku bom bunuh diri karena telah dicuci otaknya. Itu jauh lebih mengerikan menurut saya. Saya tidak punya cukup keberanian untuk menarik benang merah, menyambung-nyambungkan apakah agama itu candu kemudian dengan tragedi-tragedi yang terjadi dengan orang meledakkan diri atas nama agamanya, kemudian atas nama jihad dan mengharapkan surga. Tapi lagi-lagi begini, yang terpenting adalah dalam beragama, penting sekali untuk menggunakan akal, pikiran. Karena beragama tanpa menggunakan akal pikiran, tentu ini akan memunculkan perpecahan dan membawa kita juga pada ketidakdamaian atau terjadinya peperangan dan segala macam jika semata-mata tidak menggunakan akal pikiran. Tapi beragama juga tidak ada artinya jika tidak menggunakan hati, hanya menggunakan pikiran. Jadi ini yang terpenting menurut saya adalah bagaimana orang-orang yang beragama itu juga tidak mengesampingkan akan pentingnya untuk terus belajar, menggunakan akal pikirannya, tidak tertutup pada dunia-dunia luar seperti dunia barat atau dunia-dunia yang lebih maju. Karena narasi ini sejalan bahwa hadirnya begitu banyak teror yang seolah-olah atau memang digambarkan itu berasal dari dunia Islam, itu erat dengan kaitannya dengan ketertinggalan umat Islam dari berbagai bidang, baik itu pendidikan, teknologi, dan segala macam. Dan hal-hal seperti inilah yang membawa kita pada ketertinggalan. Dan memang semestinya kita mesti terbuka pada dunia-dunia pendidikan barat atau dunia yang lebih maju daripada kita. Tidak serta-merta menganggap bahwa perang adalah jalan pintas untuk semuanya, bahwa kematian adalah segala-galanya, dan hidup adalah tentang menunggu akan adanya hari pembalasan. Inilah narasi-narasi seperti ini yang sebenarnya ujung-ujungnya adalah kematian dan pembunuhan. Oke.